ada antipati terhadap ketekienan gara-gara satu orang yang cukup berpengaruh di dalam hidup saya. Satu orang itu yang membuat saya akhirnya menjauh 180 derajat. Kang Odi. Iya, siap. Lagi sibuk apa nih? Ya alhamdulillah sekarang sudah bertobat dari nipu orang ya, lihat main sulap gitu. Oh jadi selama ini sulap itu nipu orang? Buat menghibur lah ya, menghibur. Gitu. Tapi kalau ngebohongin orang masih sering kan nih? Hipnosis gitu, hipnosis. Hipnosis bukan ngebohongin orang. Oh enggak, maksudnya memperbaiki orang lah. Iya, itu buat membantu lah ya. Membantu. Gitu. Jadi sekarang apa nih kesibukan nih Kang sekarang Odi? di Hatam. Di Hatam. Hatam. Oh Hatam ini yang aplikasi apa namanya, hafal tanpa menghafalkan Quran ya? Iya, jadi setelahnya kemarin itu sebenarnya ada efek ini juga ya, alhamdulillah ya, efek pandemi ya. Jadi dari awal 2020 itu setelahnya memang pandemi mulai itu bulan Maret kan otomatis training ini pada bubar semua. Yang perjumpaan orang secara fisik. Yang secara fisik stop ya, tapi ganti memang ke online gitu semua. Nah juga dari situ ada hikmahnya juga, artinya bisa lebih fokus untuk ngembangin aplikasi Quran ini bersama Ustadz Abdul Latif gitu di Hatam. Ustadz Latif Hatam? Iya, Ustadz Latif Hatam. Berarti Hatam itu sekarang itu sudah berapa ini nih? Udah berapa apa istilahnya? Kalau di aplikasi download. Jadi sekarang Hatam 110 ribuan lah ya kalau yang countnya. Tapi kalau yang sudah pernah download dan abis itu uninstall lagi itu total sekitar 130 ribu. Tapi yang stay itu di 110 ribuan lah. 110 ribu ya, luar biasa nih. Jadi kita tunggu nanti Hatam segera jadi unicorn biar bisa IPO. Amin. Jangan mau kalah membuka lapak. Amin, mudah-mudahan. Oke, Kang Odi ini apa siap. nih? Ane pengen ini nih dari kemarin coba ketemu beberapa ikhwan nih kan, menggali apa namanya kisah mereka bertikien. Ini Kang Odi kan ini orang Tasik nih. Orang Tasik asli. Jadi memang asli lahir di Tasik ya? Iya, jadi Odi itu sebetulnya awalnya itu orang dari Indihiyang. Indihiyang itu satu kecamatan di Tasikmalaya. Oke. Ya. Kabupatennya? Kecamatannya, kotanya. Kota Madia itu ada kecamatan Indihiyang. Jadi Odi orang dari Indihiyang. Oh, jadi orang tua ngasih nama itu punya makna ya? Punya makna. Dan makna itu baru ketahuan setelah berapa puluh tahun kemudian. Itu dia. Baru menyadari, oh iya ya. Tapi akhirnya karena ikut bareng teman-teman kan kesana kemari, jadi pakai bendera Indonesia. Jadi Odi orang dari Indonesia gitu. Iya. Kalau Rohdian? Rohdian itu kan nama lahir ya. Nama panggilan Odi. Nama panggilannya Odi. Jadi lahir di Tasik berapa puluh tahun yang lalu tuh di? 30 lumayan ya, 33 ya. 33. Jadi kemarin 33. Akrab dong ya dengan pesantren Suryalaya ya. Maksudnya dari kecil apakah lingkungan tetangga gitu. Iya, jadi ada sebuah hal yang menarik ya ketika di Suryalaya itu sebetulnya saya termasuknya itu dari kakek itu kan sorry. Ulang ya. Nggak apa-apa, ini umum aja kok. Jadi biar nggak kelihatan nih kita punya sikil deh. Iya benar. Jadi di awal itu waktu itu kan kakek lah ya, dari Uyut gitu. Itu memang sering ke Suryalaya. Kakek Uyut ente nih lah. Iya, kakek Om Uyut itu sering ke Suryalaya. Lalu ibu saya pun dia kuliahnya di Suryalaya. Bahkan satu angkatan, satu kelas dengan Pak Kiai Sandisi, wakil talqin gitu. Oh, ketika kuliah di Suryalaya itu satu angkatan ya? Satu angkatan, jadi angkatan pertama tuh. Oh iya, Pak Kiai Sandisi itu angkatan pertama ya? Iya benar, gitu. Nah setelahnya itu ibu juga, bapak juga sama di situ. Di IAILM maksudnya? Enggak, ibu di IAILM, tapi bapak ikhwan. Oke. Jadi nikah, lalu saya juga waktu itu tuh malah dikenalin sama ini kan Profesor Juhaya gitu ya. Sering
dijumpa-jumbakan, bahkan bekas minumnya karena dulu nggak pandemi jadi langsung diserbu ya. Ini dari kecil. Dia dari kecil. Kalau gitu aneh jaga-jaga gelas nih ngerinya Bekas minumnya nih siap-siap minum. Makanya kalau ada bekas minum ya siap-siap, kalau yang ini ya syekh nih siap diserbu. Nah jadi kayak gitu. Lalu jadi dari kecil itu memang sering dibawa ke Suryalaya gitu. Tahun berapa tuh Kang Odi? Kurang lebih ya mulai tahun 94-an ya. 94-an itu dibawa ke Suryalaya. Berarti dari masih kecil banget ya? Iya kecil. Nah lalu ada satu yang menarik nih. Ya satu yang menarik yang baru saya tahu itu di bulan kemarin. Jadi bulan kemarin tuh baru tahu. Gimana tuh? Jadi kata ibu ya, kata ibu. Katanya, tahu nggak kalau kamu itu dulu pas waktu diajak ke Abah gitu, Abah itu pernah bilang, wah ini mah pi ustaden teh, wah ini mah bakal jadi ustad katanya. Kata saya kan ke ibu, ya Bu kenapa bilangnya baru sekarang? Jadi kan nggak sempat mengkondisikan kan? Ya maksudnya saya kan ke umum, ya kan akhirnya ke umum. Kalaupun tahu pesantren itu kan pas sambil kuliah kan, di Suryalaya. Ya kalau tahu gitu, akhirnya kan ya ustadz jadi-jadian bukan jadi ustadz. Sebenarnya Kang Odi ini ustadz juga kalau saya bilang. Ya, karena kalau kan pelatihan. Melatih ya. Dalam training ini kan orang memberikan ini ya sesuatu pengetahuan, sharing gitu kan. Jadi ustadznya artinya dalam umum ya, ngajar gitu betul. Kan. Ngajar. Guru bahasa ininya trainer. Iya. Berarti benar juga ya. Iya. Itu ibu baru bilangnya bulan kemarin. Oh. Menarik juga. Ketika Kang Odi dibawa ke Suryalaya tahun berapa tuh? Maksudnya itu ketika kapan? Ibu ketika usia 7 tahun. 7 tahun. Jadi kan sering ya manakib itu kan sering bawa ke Suryalaya gitu ya. Iya. Nah kan sering ini kan ngaras kalau bahasa kami itu sering ngaras gitu. Jadi ketemu sama Abah tuh suka masih ingat sih. Kalau ditepuk apa ingat juga? Kalau gitu. Suka sering ditepuk gitu kan. Nah, ya indah lah ya masa-masa itu ya. Sampai akhirnya ada masa-masa di mana saya ada antipati terhadap ketekienan gara-gara satu orang yang cukup berpengaruh di dalam hidup saya. Satu orang itu yang membuat saya akhirnya menjauh 180 derajat dari ketasawufan. Antipatinya terhadap Suryalaya sebagai tempat pendidikan atau antipati terhadap amaliyahnya nih? Ya, jadi terhadap amaliyah yang dipaksakan oleh karakter ini. Oke. Saya bilangnya karakter nggak disebut nama ya, karena ini ya. Nama. Itu ketika usia berapa tuh Kang Odi? Apa sudah lama atau gimana? Dari usia kecil sebenarnya, lalu sampai akhirnya SMP kelas 2. Di SMP kelas 2 itu akhirnya sudah terlepas dengan apa? Karakter ini. Akhirnya saya memutuskan untuk berpindah haluan. Jadi tidak mengamalkan lagi. Oke, jadi gini. Dari kecil sudah sering bawa ke Suryalaya. Nah, talqin zikir awal itu? Talqin zikir awal malah setelah SMA. Nah, berarti tapi mengamalkan itu dari kecil. Dari umur 6 tahun. Dari 6 tahun karena ikut orang tua ya. Nah, dari masa itu ketemu seseorang yang punya karakter membuat Kang Odi ini menjauh, katakanlah menjauh. Menjauh tuh karena karakter itu maksudnya gimana nih? Mungkin buat pembelajaran kita walaupun tidak menyebut orang, tetapi betul. Karakter seperti apa yang membuat Kang Odi itu akhirnya menjauh kepada Suryalaya? Dari Suryalaya ya. Jadi kan gini ya. Kan ilmu amaliyah, amal ilmiah kan seharusnya begitu. Betul. Nah jadi ketika beramal ini kenapa kita beramal harus ada ilmunya. Ada landasannya. Nah waktu itu saya karena nggak tahu ilmunya, ada amaliyah yang saya lihat ini karakter ini katakanlah oknum lah ya. Nah ini mengamalkan yang lain selain ketorikohan. Nah ada ilmu-ilmu lain yang spiritual mistik ya, yang tentang mistik dalam arti negatif, sehingga karakter ini berbenturan. Nah ketika berbenturan si akhlaknya pun berbenturan. Nah itu yang membuat loh kok jadi gini, karena belum ada landasan ilmu waktu itu. Betul, jadi mudah untuk loh kok gini gitu, ngejudge kita juga kan jadi ngelihat ya kok gini ya gitu. Nah itu yang membuat akhirnya saya menjauh. Nah ketemu
terlebih kelas 1 SMA kan. Nah, kelas 1 SMA ikutan rohis gitu. Di Tasik itu, dan ketemu dengan orang-orang yang memang anti terhadap tarekat. Tambahlah menjadi, apalagi di situ coba dibayangkan di Manqobah itu. Betul. Coba mana itu logikanya di mana, dalilnya gitu ya. Dari mana gitu kan. Dulu sempat seperti itu. Jadi pas ya ketemu individu yang karakternya itu tidak mencerminkan, mencampur adukan lah katakan ya. Yang kedua landasan waktu itu belum kuat. Ini pentingnya kursus tasawuf nih sebenarnya ngikutin nih. Betul, ya kan? Betul banget. Kursus tasawuf itu penting tuh. Betul. Ketiga, begitu rohis ketemu yang anti, klop tuh. Klop banget. Apalagi wilayah ke sebelah sana, Tasik sebelah sana, saya sebut nama ya. Iya. Itu ada juga yang memang udah anti dari dulunya gitu. Oke. Tambah lagi itu makin inilah. Apa di rohis kemarin ikut halakoh juga? Iya, ikut. Gitu. Sama dengan Ustadz Andika. Gitu ya. Kalau halakoh itu dari SMP sebenarnya. Dari SMP. Tapi dari SMP saya nggak anti. Nggak anti karena memang masih membiasakan itu ya amaliyah. Nah, ketika saya melihat ada sebuah banyak kejanggalan. Yang pertama memang kok zikir kencang-kencang, Allah Maha mendengar ya. Lalu yang kedua kenapa ada gerakan-gerakan aneh. Betul. Gitu kan? Ya nggak perlulah gerakan aneh seperti itu. Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang yang mati. Itu kan nambah-nambah non logik gitu. Betul. Nah, ketika memang saya waktu dites ternyata kan Stephen itu thinking ya, jadi suka mengandalkan logika terlalu salah juga ternyata kan ketika kita menjadikan logika sebagai ilah kita kan itu justru yang salah di situ. Nah, jadi itu yang membuat saya akhirnya menjauh lah dari tarekat. Ini banyak unsur kliniknya nih gitu. Oke. Nah, bahkan saya menjadi penentang lah kalau di keluarga itu kan semuanya tarekat ya. Saya jadi penentang tarekat gitu. Padahal dulu ikut mengamalkan. Dulu sempat ikut mengamalkan. Akhirnya menentang. Gimana respon orang tua dan keluarga tuh? Ketika tiba-tiba ada anaknya itu menentang. Ya. Karena ini bijaknya ibu ya. Ibu saya itu termasuk yang luar biasa menurut saya secara parentingnya ya. Jadi ibu tuh seakan-akan mendengarkan terus saya gitu kan. Dengerin kalau saya ngomong gini. Ibu nggak mendebat. Karena tahu kalau saya didebat waktu itu namanya darah muda ya. Semakin didebat tuh semakin menjauh kan. Semakin kencang gitu. Nah, ibu itu buktikan memang dengan akhlak. Saya waktu itu sampai bilang sama ibu di waktu SMA ya. Saya bilang, "Bu, seandainya di seluruh dunia ini tidak ada universitas kecuali yang ada di Suryalaya, saya baru mau ke Suryalaya. Kalau udah nggak ada lagi." Tidak ada universitas di seluruh dunia kecuali hanya satu di Suryalaya, baru untuk lanjutin kuliah saya ke Suryalaya. Artinya dimanapun itu kecuali Suryalaya. Nggak ada ditemukan kecuali yang di Suryalaya. Kecuali yang di Suryalaya baru gitu. Jadi ya, ibaratnya kalau masih ada satu lagi yang lain pasti milih selain Suryalaya. Saking saya nggak maunya gitu ke Suryalaya. Itu SMA kelas? Itu dari mulai SMA kelas 1, kelas 2 ya. Sampai kapan tuh muncul pertentangan yang akhirnya malah meninggalkan tuh? Dan akhirnya kembali lagi lah katakan inabah. Nah, inabah ya kembali ya. Jadi dari kelas 2 SMP itu mulai meninggalkan berpindah ke halakoh. Itu merasa ada sebuah ketentraman di situ. Enak ya halakoh gitu. Nah, namun ketika saya tanya nih Islamnya apa nih? Ya pokoknya kita Islam aja gitu. Nggak ada apa-apaan. Udah bendera Islam gitu kan. Murni Islam. Oh gitu ya. Seru nih, asik nih. Tapi ada sebuah hal yang cukup mengganggu ke batin saya. Kok saya tenangnya, indahnya itu ketika di halakoh. Di luar halakoh kok gersang lagi gitu. Ada hal seperti itu efeknya ya. Lalu yang kedua saya tanya, ini tujuannya kemana? Kita tujuannya surga. Waktu itu sempat ngebahas tentang lagunya Ahmad Dhani, lagunya Chrisye ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita tetap akan menyembah Allah gitu kan? Itu jadi perdebatan tuh. Ya kita mah tujuan kita kan surga gitu. Oh gitu. Oh gitu ya. Saya langsung tujuan surga bukan ridho Allah nih. Surga. Nah, mulai di situ tuh. Agak aneh juga nih gitu kan. Tujuannya masih ke makhluk berarti kan. Nah, berarti belum murni banget. Memurnikan tapi belum murni gitu kan. Nah, setelahnya itu saya akhirnya menuju ke satu tujuan yang fokus spesifik. Waktu itu pengen ngambil jurusan kuliahnya ke STAN. Jadi ada PMDK ke Jakarta ya.
Iya, PMDK itu nggak diambil ke IPB waktu itu, nggak diambil. Pokoknya ada yang favorit nggak diambil, pengennya satu. Bahkan waktu itu SPMB ya, SPMB itu bahkan nggak diambil ke universitas mana, pokoknya hanya satu stan gitu. Setelahnya 3 bulan udah prepare gitu, ternyata nggak diterima, saingannya terlalu banyak, pilihannya juga berat, bea cukai sama pajak waktu itu. Lalu akhirnya apa? Ya udah deh, saya pokoknya nggak mau ke Suryalaya gitu. Kekeh nggak mau Suryalaya. Gitu. Nah, setelahnya saya ada moment of truth-nya itu adalah di Cikampek waktu itu. Ketika di Cikampek kok saya ngerasa saya udah baca Quran gitu ya, saya udah ke masjid. Tapi karena jauh dari orang tua, karena lagi mau nyari kerja waktu itu kan, sambil nunggu 1 tahun lagi untuk ke stan, kerja dulu. Nah, selama nunggu kerja itu kok ada sebuah kegersangan, padahal saya sudah melakukan sholat awal waktu berjamaah gitu. Lalu saya ikutan juga ini karena nggak ada hiburan kecuali Quran. Kalau sekarang ada handphone ya, waktu dulu nggak ada hiburan sama sekali. Dulu belum ada hatam. Iya. Bener. Lupa promo ya. Iya. Sekarang udah hatam jadi hiburan gitu kan. Nah, hatam malah jadi hiburan sekarang. Iya. Jadi setelahnya itu orang tua jauh ya. Karena sama orang tua jauh. Sorry, itu di Cikampek ya? Cikampek posisinya. Cikampek itu sendirian atau gimana? Sama ada saudara yang bawa. Ada saudara yang bawa, tapi saudara itu kan sibuk ya. Artinya kerja, saya sendirian lah otomatis gitu. Nggak ada kerjaan waktu itu, nggak tahu harus mau kemana. Akhirnya yang kerjain itu rumah, masjid. Rumah gitu kan. Cocok. Jadi hiburan itu cuman ke masjid doang. Ya cocok jadi petapa sebenarnya. Harusnya kholwatis itu aja gitu kan. Tapi karena belum tahu kan waktu itu, akhirnya kok gersang mulu ya gitu kan. Nah, ngobrol lah, pulang lagi kan. Akhirnya ke Tasik. Ngobrol curhatnya sama ibu. Kalau saya apapun itu kan suka ngobrolnya sama ibu ya, curhat gitu. Kata ibu, yuk coba dulu gitu kan. Ke Suryalaya. Akhirnya pas ke sana, ya saya mengadukan lah. Artinya saya tahu nih ini tuh kayaknya salah gitu. Tapi ini kolbu udah bener-bener nyoba memurnikan, nyoba ajaran ini gitu kan, pemurnian itu. Tapi kok kolbu malah gersang. Ini ngapain saya cuman di akal saja, tapi kolbu saya gersang gitu. Akhirnya berujung ke satu kesimpulan waktu itu, kita temui Pangarsa Akeh. Oke. Tahun 2006. 2006 ketemu Pangarsa Akeh. Lalu di situ saya ditalkin lah, meskipun waktu itu beliau kan sudah sepuh, saya kurang begitu paham. Tapi ada hal seakan itu talkin pertama berarti. Talkin pertama tuh sama Pangarsa Akeh. Talkin pertama 2006. Padahal dari kecil sudah akrab dengan Amalia TKN. Karena sampai SMP itu saya belum diizinkan untuk ditalkin. Nunggu balik. Begitu udah balik. Posisinya udah lagi kontra. Nah, jadi nggak dapet tuh waktu itu. Nah, 2006 sudah itu akhirnya kok ada seakan-akan ada tetesan embun ke dalam kolbu gitu. Kok ada perasaan yang aneh gitu. Nah, waktu itu sih nggak terlalu ini ya, ngabain aja orang ya, biasalah kali gitu kan. Ngapa? Nggak terlalu concern terhadap mengabaikan. Bukan gitu. Ngabalin ya? Bukan. Ngabain ya. Itu beda lagi. Oh, beda ya. Politik nih gitu. Janganlah. Nah, jadi mengabaikan itu ya. Akhirnya coba deh kita manakib gitu. Nah, coba ya manakib. Makin lama kok kayaknya enak gitu. Itu setelah talkin ya? Setelah talkin ya. Kok enak ya. Gini nih, saya kan kemarin itu masih berdasarkan asumsi, masih berdasarkan opini, masih berdasarkan antipati. Saya harus open mind dulu nih, biar bisa tahu yang sebenarnya. Gimana cara yang paling tepat untuk tahu? Maka langsung datang ke sumbernya. Maka waktu itu saya borong tuh semua tuh, Sirul Asror, Bidayatus Salikin, ya kitab-kitab tuh. Nah, saya baca tuh, ya Allah, itu dari situ kayak yang sebuah guncangan ya. Saya ngerasa guncangan. Dan waktu itu saya ketemu satu orang sahabat. Tapi sebelum itu ya, itu saya akhirnya apa? Ya udah deh, sambil nunggu ke stan. Ingat lagi-lagi stan ya. Stan ya. Belum terpikirkan ke ILM. Tapi ini sambil menunggu stan, saya coba daftar dulu waktu itu. Daftar ada 2 kan, kampus kan, STIE sama YLM. Karena YLM itu keagamaan, saya orangnya kurang begitu concern terhadap ini gitu kan.
Jadi lebih ke setie-nya. Nah, setie-nya padahal ibaratin ibu itu di IAI, kalau saya malah ke setie gitu kan. Nah, ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, pas masuk itu masih ingat tuh biaya daftarnya itu sangat murah gitu kan. Di ILM. Di itu tahun itu. Setia di 2006, pokoknya dalam tahun itu ya, tahun yang sama gitu. Masih terbuka nih untuk daftar waktu itu. Akhirnya daftarlah di situ. Dan akhirnya setelahnya saya kurang lebih 1 semester, saya ketemu sama satu sahabat yang dia sudah mahabbah banget ya terhadap Suryalaya. Dan dari situ saya banyak banget bertanya, banyak banget belajar. Buka yang Bidayatus Salikin itu makom-makomnya ada orang-orang yang mengamalkan ini, makom-makomnya makin lama makin bagus nih gitu kan, makin tinggi, makin merasa ini gitu. Nah dari situ juga ada kegalauan kan ya, ini galau banget nih gitu. Diajak dzikir sama teman saya nih, berduaan. Jadi di sebuah masjid kita kenceng aja, itu sampai berjam-jam di situ. Dari situ ngerasakan sebuah seakan-akan revelation gitu ya. Wah ternyata nikmat banget ya. Akhirnya dari situ saya nanya, nah ke ibarat ini sahabat ini karena usianya 8 tahun lebih tua dari saya. Berarti dia mahasiswa ILM juga? Mahasiswa setia juga. Mahasiswa setia juga ya? Berarti senior ya? Satu kelas. Oh satu kelas tapi dia telat masuknya. Telat 8 tahun. Telat 8 tahun gitu kan. Nah akhirnya jadi dekat. Bahkan saya sempat tinggal di rumahnya gitu kan. Dia yang ngajarin saya. Dari benar-benar kayak mentor lah. Nih saya yang diingetin. Jadi kalau kemana-mana diingat ya kopinya nih gitu kan. Kopi maksudnya berarti ya? Coffee maksudnya gitu kan. Tapi biar nggak terdengar. Aneh dia. Nah gitu ya. Kalau gitu kita minum dulu. Makasih nih diingetin nih. Nah ya jadi kayak gitu ya. Berapa tahun tuh bersinggungan dengan teman yang itu tuh, yang teman yang tadi mentor ini ya. Nah jadi dengan mentor saya ini sampai kurang lebih itu semester 5 ya. Berarti sekitar 2 tahunan lebih ya. Iya. Dari semester awal ya. Di semester awal. Dan di semester 2 itu saya mulai terbuka banget bahwa ternyata justru inilah kalimat pemurnian ini ada di sini. Semua hal yang memurnikan diri dari segala jenis ilah itu adanya di sini. Gitu kan, ada di Suryalaya. Bahkan di dalam Sirrul Asrar pas ketika dibuka lagi kunci dunia akhirat ternyata la ilaha illallah. Iya. Dan dari situ pengkultusan kejawab juga. Wah, kan dulu awalnya kan ketika saya anti tarekat itu, Suryalaya itu terlalu mengkultuskan Abah Anom. Iya. Dan ternyata terjawab, bukan mengkultuskan ternyata gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu yang selama ini berkelindan gitu kan, terus di dalam kolbu itu akhirnya terjawab. Terjawab salah satunya oleh kitab ini ibaratin di translate-nya ya dengan bahasa awamnya itu sama mentor saya ini kan. Sampai saya ada mahabbah dan dari situ saya langsung menghentikan upaya saya untuk ke universitas lain. Sampai dalam kolbu malah berazam gini, seandainya kalau saya kembali ke masa lalu dan harus mengulang, saya kuliah di mana, saya pilih Suryalaya. Berbalik lagi 180 derajat. Berbalik 180 derajat karena dari situ saya temukan sebuah kedamaian sejati yang tidak sifatnya temporer, yang bisa sustain gitu kan, yang perlu ketemu katakanlah halako secara ilmiah pun ketika kita sendiri dalam riyadhah itu sebetulnya karena bersama dengan guru. Jadi halakohnya itu bukan bersama dengan kawan-kawan saja, tapi bersama dengan guru. Maka di situ akhirnya yakin lah. Jadi ada satu posisi di mana gini ya. Saya waktu itu yang benar-benar saya jadi sebuah revelation itu salah satunya. Loh, kenapa kita mengkultuskan Abah? Bagaimana kalau seandainya kita seakan-akan menyekutukan Allah dengan Abah gitu? Gimana tuh? Mentor saya tuh ngejelasin gini, seandainya meskipun kita nggak pernah melakukan itu, seandainya saja kita menganggap itu benar, menganggap itu Abah segalanya, Abah yang akan geser kolbu kita, mengarahkan kolbu kita bahwa inilah Allah itu gitu. Jadi bukan malah ke Abah. Jadi Abah itu malah yang akan
meluruskan kita. Nah, di situ adalah sebuah ya Allah benar juga. Artinya dari situ mulai nggak ada keraguan gitu. Iya. Nah, jadi ngamal lah. Akhirnya ketemu sama orang-orang yang hebat. Ketemu 2012 gitu kan. Akhirnya ketemu dengan Pak Kiai Wahfi. Ketemu dengan Ustaz Latif. Sebentar. Sebelum itu kan dari 2006 2007 ya. 2006 2007. Terus di Suryalaya itu sebelum masuk fase ke Jakarta, di Suryalaya itu Kang Odis, saya pernah dengar kalau nggak salah Kang Odi sempat ini juga lah. Jadi karena dulu kita sering ya setiap hari bareng itu menggemari salah satu menu itu kendor. Oh iya. Nah, Kentucky dorong. Kentucky dorong. Itu waktu jadi juragan kendor itu tuh pas semester berapa tuh? Pas kuliah atau pas SMA tuh? Ini menarik. Gimana? Ada kronologis nih, ada urutan kronologisnya. Jadi saya dari setia ini sebetulnya sempat bisnis. Ini jadi semester 6. Semester 6 ini saya nggak lanjut. Oke, pertimbangannya itu padahal dikit lagi udah selesai. Dikit lagi sebenarnya. Jadi semester 6 ini nggak lanjut karena saya jurusan kan setia ini sekolah tinggi ilmu ekonomi. Saya nggak punya ekonominya soalnya. Oke. Gitu ya. Nah jadi terhenti. Tapi ngambil cuti kan nggak bisa karena kan masih nunggak yang kemarin-kemarin. Sangat bisa dimengerti lah ya. Nah akhirnya ya udah saya pause dulu gitu kan. Saya berkecimpung di dunia partai. Awalnya di warnet dulu. Jadi awalnya gaji saya itu sebagai guru bahasa Inggris waktu itu sempat untuk nyambung hidup kan ini ya di kampus itu kan. Berarti dari kuliah Kang Odi ini sebenarnya udah mulai mandiri ya? Ya. Kemandirian dimulai di saat kuliah ya? Iya, jadi sebetulnya kan posisi itu kan ibu sudah single parent ya. Saya nggak mau jadi memberatkan. Akhirnya saya berusaha lah, Bu, udah nggak apa-apa. Saya dari rumah itu ke kampus itu pakai celana SMA, Om. Jadi dulu itu mungkin saya sekarang kelihatannya udah mulai subur ya. Udah mulai gemuk. Gemuk maksudnya ya. Dulu itu saya badan saya tuh 40 kilo. Jadi kecil, hitam, hidup gitu ya. Dari rumah ke kampus ya. Rumah ke kampus saya masih ingat banget itu hampir 2 hari sekali itu pakai celana abu-abu, atasnya ditutup sama jaket. Alma mater. Enggak, jaket biasa, jangan sampai alma mater. Nah, kenapa? Untuk menyembunyikan saya kuliah. Jadi beda, Om. Beda ininya, ongkosnya beda. Dari rumah nih, Indihiyang ya, ke kampus. Kalau pakai angkutan umum ya. Angkutan umum. Kalau pakai baju biasa itu 8.000, 6 sampai 8.000. Paling bisa nego tuh 6. Mahal juga ongkosnya ya? Mahal waktu itu. Tapi kalau pakai baju seragam SMA cuman 2.000 perak. Maka celana SMA kemarin alhamdulillah nggak dicoret-coret. Iya kan? Jadi orang-orang lagi pada pilok-pilok ya. Saya enggak, jangan saya bilang. Aset. Ini aset. Sampai anehnya. Jadi yang bikin anehnya itu adalah si supir karena sering ngelihat saya kok kayaknya mungkin bermutu ya, bermuka tua. Gitu. Maksudnya kok anak SMA kok kayak anak kuliahan gitu. Kok turunnya di kampus mulu? Ditanya sekolah di mana gitu. Itu malu beneran malu banget. Gak apa-apa, masa-masa muda kita sering begitu kok. Iya. Lalu dijawab lah, Kang sebenarnya saya itu kuliah kan. Tapi pakai celana SMA biar murah, Kang. Oh gitu. Saya kan mukanya tuh garang banget ya. Wah luar biasa. Pembalap juga, pemuda berbadan gelap ya. Nah, lalu pokoknya ada tato segala macam. Saya kira saya mau diturunin. Ternyata dia malah bilang gini, oh gitu iya saya juga dulu pengen jadi tentara. Malah kita curhat. Sepanjang jalan malah curhat. Itu keneknya atau drivernya? Oh drivernya. Keneknya itu masih kecil, masih anak bocil ya. Itu ditanya, kamu mau jadi apa? Cita-cita mau jadi polisi kata dia. Wah pokoknya jadi seru tuh pembicaraan gitu kan di perjalanan gitu. Akhirnya cerita lah. Jadi alhamdulillahnya gitu. Sampai satu ketika di mana saya semester 3 semester 3 ya. Itu kan ketemu sama adik tingkat. Jadi adik tingkat heran ngeliat saya. Ini kakak tingkat gua tapi pakai baju SMA. Apa mirip apa tapi turunnya bareng. Ketemu di bus. Ketemu di mobil Panjaluan namanya. Itu mobil besar kan ya? Ya, minibus kayak inilah kayak Metro. Kayak Elf ya. Kayak Elf ya gitu ya. Minibus gitu.
Nah jadi lucu juga pengalaman dulu sampai jadi saya nomaden kan orangnya nomaden. Jadi waktu itu saya tinggal di salah satu dosen dulu. Saya cuman bisa mentranslate dari Safinah di bahasa Indonesia kan ke bahasa Inggris. Saya cuman dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris karena dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kan belum bisa. Nah tinggal cuman 1 bulan, nah saya terusir gitu ya. Kenapa? Karena setelah selesai dalam waktu 1 bulan itu, nah jadi habis itu saya nomaden. Dari nomaden itu saya kadang tidur di masjid, kadang tidur di asrama, kadang tidur di kampus. Pokoknya di mana saya bisa tidur disitulah gitu kan. Tergeletak lah saya gitu. Karena kalau udah merem kan nggak kelihatan semua ini gitu kan. Betul, indah lah tuh. Indah. Ketika di asrama masih inget tuh, sholat subuh kesiangan, dimarahin Mama Otin. Kamu siapa? Mama. Saya numpang tidur, nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu sholat gitu kan. Nah waktu itu ya, alhamdulillah meskipun penumpang gelap ya. Di mana waktu itu pas tidur di kobongnya Burhan. Ustadz Burhan. Nah jadi tuh saya tuh diselamatin sama dia tuh. Kalau pas kalau pas kampus nih. Lalu kalau makan, nah makan ini kalau pagi-pagi kan, kalau mahasiswa kan harus selap-selip kan sama orang dapur tuh ketahuan. Jadi kan makan pagi nggak ada, karena gaji saya kan cuma 100 ribuan waktu itu. Buat bertahan hidup itu wah mahal lah ya. Akhirnya pagi-pagi nyelinap, ketahuan sama orang dapur, kamu mahasiswa nggak boleh. Nah puasa deh gitu kan. Nah puasanya naik ke atas kan ke kampus ya. Pas udah di kampus ketemu sama Teh Tia. Nah jadi sama Teh Tia, Teh Tia moga sehat selalu ya. Saya suka di supply itu mie gitu kan. Teh mie nganjuk gitu. Nah ngutang, jadi saya suka ngutang. Nah malam-malam kalau nggak ada makanan, saya ngelihat, wah nih ada bekas santri nih. Waktu udah pada tidur kan, ada nasi yang udah mau jadi beras lagi, udah dikerubungin semut. Itu saya makan tuh. Kenapa? Buat bertahan hidup kan. Ada semutnya lumayan buat agak pedes-pedes gitu dulu. jadi kayak gitu ya. Itu seneng lah ketika mengingat itu. Dan tempat persembunyian saya ketika berubah dari celana SMA menuju ke celana mahasiswa gitu, itu di belakang Indomaret sekarang. Oke. Nah, kalau yang baru tuh ya, yang dekat parkiran. Dekat parkiran. Nah, itu di belakang itu ada ruangan khusus. Waktu itu saya semester 5 ada ketemu sama mahasiswa IAI semester 3. Dia kan ngelihat saya anak SMA kan. Wah, cerita. Jadi gini nih, kalau nanti kamu kuliah, kampus gini-gini gitu kan. Cerita padahal gue seniornya gitu kan. Nah, ini udah cerita, oh iya siap gitu kan. Pas udah turun di sini juga ya. Pas udah ke bawah kan, tunggu sebentar ya. Pas ganti baju, loh kamu nggak sekolah kayak ini? Saya di Setia. Semester berapa? Semester 5. Gitu kan. Jadi malah kebalik aja gitu kan. Dari tadinya nasihatin saya gitu kan. Seru juga ya masa-masa kayak gitu tuh. Nah itu masa kuliah. Masa kuliah. Terus gini, baru masuk ke fase Jakarta. Berarti ke Jakarta itu 2011-2012? 2012 kan? Berarti 2010 udah enggak. Oke, 2010 kan ente postpone lah katakan. Postpone. Terus berjibaku coba usaha lah tadi ada berbagai usaha gitu kan. Cerita bisa nyampe ke Jakarta gimana tuh? Oke. Berarti mulainya dari awalnya setelah dari kuliah saya ngewarnet dulu. Gaji naik 2 kali lipat jadi 250.000 gitu kan. Naik lagi ke partai, gaji lagi 2 kali lipat lagi 500.000. Ketemu sama orang partai karena sukses, ya kan. Alhamdulillah saya diangkat masuk ke sebuah perusahaan LPG. Nah dari situ saya akhirnya survive. Gimana cara biar survive? Karena kalau by salary kan ini ya, nggak bisa berkembang waktu itu. Nah dari situ akhirnya berpikir untuk jadi pembicara dulu. Jadi dulu tuh nge-MC dulu. Nah ketemulah sama seorang trainer, trainer ST spiritual, nah, gitu ya. Nah waktu itu Mas Hakim lah ya, ketemu sama Mas Hakim. Akhirnya pas sudah ngobrol almarhum sama beliau, saya menjadi ada sebuah inspirasi dan dorongan. Kayaknya saya memang dari dulu pengen jadi motivator gitu kan. Nah pas saya belajar akhirnya jadi MC, dari situ saya pengen membuktikan dulu. Kan saya trainer nih, ngasih motivasi ke orang, saya pengen membuktiin. Akhirnya saya usaha saya kendor ya.
Tapi yang terdekat. kendor paling cepat, paling gampang ya. Paling cepat, gampang. Trainingnya pun kan cuma sehari doang. Habis itu saya bisa motong-motong ayam. Betul. Gitu. Lagi dorong kendor. Berapa lama tuh kendor? Kendor itu setahun lah. Setahun ya. Abis itu kendor beneran. Kendor beneran. Bisnisnya kendor men. Karena harus ada ilmu juga ternyata kan. Tapi setidaknya udah nyoba. Ya. Kang Odi sudah berani nyoba gitu kan. Berani nyoba sampai akhirnya ganti-ganti karyawan, ditipu sama karyawan gitu ya, lalu sampai dijual akhirnya. Nah, dari situ mulai sering ditipu sama karyawan itu akhirnya belajar hipnosis. Hipnosis dari 2009. 2009 akhir, mau 2010 lah ya. Jadi masih ketika masa kuliah dulu ya. Masa transisi ya. Mulai agak ketika goncang. Mulai berkenalan dengan ST juga ya. Iya, ST itu 2010-nya. 2010 dengan oke. Jadi barter waktu itu saya aja mengajarkan hipnosis, saya diajarkan ST waktu itu. Nah, lalu saya pernah jadi guru SMP juga, guru bahasa Inggris. Nah, lalu itu tadi jadi trainer tapi pengen ngebuktiin, akhirnya kendor beneran. Nah, waktu itu saya mulai kontak lagi sama Mas Hakim, kontekan lagi. Pas ketika kontekan sama Mas Hakim berbarengan dengan itu, saya sering dengerin dari rumah ke jaraknya kendor saya itu kan, kentaki dorong saya itu di Cipatujah. Kurang lebih 2 jam. Di perjalanan itu sering dengerin Al Hikam di headset. Di perjalanan biar nggak ngantuk. Itu saya kan di perjalanan kadang ketawa sambil nangis sambil ketawa karena saking sambil nyimaknya Ajangan Jejen ya. Sampai saya ada keinginan, saya pengen banget ketemu Ajangan Jejen. Tapi nggak tahu alamatnya. Wah, cek di Google, ada nomornya. Saya WA, yang ngejawab Ajangan Jejen langsung. Kadia bager cenah. Sok diantos, nah ditunggu gitu ya. Tanggal 5 waktu itu, 5 Ramadan. Akhirnya saya ke sana. Nah, kajian hikam ya. Kajian hikam ikutan, saya paling depan, pokoknya pengen immerse gitu ya. Pengen masuk dan banyak banget dapat pencerahan. Dari situ pas di sana ditelepon sama Mas Hakim. Pas di Azainia. Pas di Azainia di Sukabumi. Alamatnya nggak tahu, pokoknya kesana aja saya ke Sukabumi kan. Naik mobil bis Budiman, habis itu saya tanya-tanya deh, nyampe juga alhamdulillah kan. Nah, pas udah sendirian tuh ya? Sendirian. Nah, pas udah Mas Hakim bilang, gimana kalau ente coba dulu ke sini gitu kan? Ya ente ngapain kek? Ya udah saya siap deh. Kalau demi ketemu pakai Wahfi. Jadi ada sosok wakil talqin yang saya sangat kagumi. Itu adalah salah satunya adalah Ajangan Jejen dan Pak Kiai Wahfi. Pas ketemu sama Ajangan Jejen, ditelepon sama Mas Hakim untuk bantu Pak Kiai Wahfi. Pak Kiai Wahfi. Itu sebuah keberkahan. Saya nggak apa-apa deh ngangkatin kursinya. Saya bilang, pokoknya asal bisa bareng sama Pak Kiai Wahfi gitu. Betul. Nah, akhirnya tahun 2012 itu alhamdulillah diberi kesempatan. Jadi dari awal tuh ngangkatin terus koper training ya. Koper training segala macam. Yang penting ada satu lagi yang menarik, ada efek sampingnya kan. Kalau tadi tujuan utamanya itu ya. Tujuan keduanya apa? Saya dari dulu SMP sampai SMA sampai kuliah nggak pernah ngikutin namanya study tour. Merasakan hotel tuh nggak pernah. Nikmatnya hotel kayak gimana tuh penasaran. Gimana sih enaknya hotel gitu kan? Kayaknya enak gitu. Pas di Radix waktu itu, yang dengan Kiai Wahfi nih. Dengan Pak Kiai Wahfi itu minal hotel ilal hotel. Dari hotel ke hotel. Jadi itu berat badan saya drastis naik. Dari 40 tuh naik. Dari 40 kelebihan 40. Enggak juga. Ya nambah 5, nambah ini gitu kan. Wah, pokoknya makmur lah. Karena pagi-pagi sarapan. Jam 10 cafe break makan lagi. Jam 12 makan. Jam 3 makan. Maghrib makan. Jam 10 makan lagi. 6 kali sehari. Betul. Coba bayangin. Dan itu istiqomah. Berapa PJK. tahun ya? Pergi Jumat kembali Ahad kan. Wah, bertahun-tahun itu luar biasa. Nah, dari perjalanan Kang Odi ini berarti Kang Odi ini dari keluarga TKN ya. Iya, keluarga TKN tadi kalau bisa dirangkum sedikit, keluarga TKN sudah akrab dengan amalia TKN juga. Ketika Akil balik menemukan figur atau karakter yang menurut Kang Odi ini bertolak belakang dengan ajaran. Iya. Di saat bersamaan Kang Odi bergabung dengan teman-teman dari Halako. Nggak apa-apa, itu suatu proses kan. Nah, mulai kembali lagi ketika masuk kuliah ya. Tadi masuk kuliah ya, masuk kuliah. Nah,
Dari masuk kuliah, pas kuliah di Setia Ekonomi, ada tantangan ekonomi juga. Akhirnya tuh kan hijrah katakan ya. Hijrah dari warnet, terus masuk partai. Jadi kisah orang sukses dari partai itu ternyata nyata ya. Partai, terus abis masuk partai terus kendor. Kendor ya. Abis kendor itu baru hijrah ke Jakarta. Nah ini kan sebuah bisa dibilang gini, dengan usia yang cukup muda tapi sudah begitu banyak pengalaman dibanding ya orang yang dari kecil semua tercukupi ya. Dia bisa sekolah, dia pergi sekolah, dia pulang makan terjamin, pulang dijemput, sekolah nggak bisa putus karena nggak ada masalah ekonomi. Itu kan menjadi datar kan. Nah Kang Odi ini kan cukup dinamis nih, sambil kita dengerin suara truk lewat nih ya. Cukup dinamis, kaya dengan pengalaman gitu kan. Jadi justru kaya dengan pengalaman ini membuat Kang Odi itu ketika nge-MC, ketika memberikan training justru banyak istilahnya ya, banyak contoh-contoh atau kisah-kisah yang bisa diambil kan, gitu kan. Nah, setelah Kang Odi mulai aktif berTKN dan khususnya masuk ke Jakarta nih dengan Kewafi dengan teman-teman di TKN Center Rawamangun itu kan mulai 2012. Nah, dari 2012 sampai sekarang ini 2020 itu kan kalau nggak salah nih seingat saya nih Kang Odi banyak menekuni dunia training. Iya, betul. Saya sendiri sampai nggak hafal tuh gelarnya CMP, CMNP, apa gitu ya. Nah, itu banyak tuh. Sebenarnya apa yang dulu membuat Kang Odi ini sangat haus untuk terus ikut pelatihan? Nah apa nih? Ini kan menarik nih. Ada yang akhirnya dia fokus ke jalur menjadi guru. Ada yang orang fokus jalur jadi pedagang. Ada yang ingin fokus terus udahlah gue jadi karyawan. Nah ini Kang Odi kalau saya lihat nih pertama ketemu juga 2012 itu kan sampai sekarang ini cenderung banyak bersinggungan dengan pelatihan, ikut-ikut banyak pelatihan. Ini apa nih membuat Kang Odi ini nih ngambil jalur itu tuh? Apakah kedepannya ada rencana atau memang tuh rasa haus aja yang perlu ditunaikan? Ada dua hal kenapa saya menjadi ke training ya. Awalnya itu ada saudara yang dekat dengan saya dan sedang mengalami skizofrenia. Oke. Nah, saya tahu akhir-akhir ini pas waktu itu 2009 saya belajar dulu hipnosis secara private dengan kakak tingkatnya, kakak kelasnya adik saya. Awalnya itu dulu. Saya 3 bulan mencoba gagal maning. Akhirnya saya turunkan ke adik saya. Adik saya malah bisa menghipnosis 9 kelas ketika dia jadi ketua OSIS. Akhirnya saya jadi pede, adik saya bisa, berarti saya harusnya bisa. Akhirnya ketika itu saya bisa menghipnosis anak privat saya gitu ya. Lalu dari situ berkembang, lalu akhirnya apa? Saya pengen menyembuhkan saudara saya ini yang skizofrenia ini. Yang kedua, dari SMA saya pengen jadi pembicara. Dari SMA itu. Ustadznya lah ya. Tapi kalau ustadz kan dakwah ya. Kalau ini pembicara lebih ke public gitu, public speaking gitu. Iya, dakwah juga terkait dengan public speaking. Iya. Nggak salah juga ya. Nggak salah juga. Bener Abah itu. Bener ya. Itu Abah bener juga ya. Masya Allah. Nah jadi saya sebetulnya agak kalau dipanggil ustadz itu dari dulu kan saya jangan panggil ustadz. Karena itu berat bebannya kan. Kalau ustadz tuh harus bisa ini ya, banyak ilmu lah. Nah saya ilmunya umum gitu kan. Nah berat dari situ akhirnya saya umum jadi pembicara gitu kan, pengen gitu. Tapi ada satu kelemahan, saya kalau di depan perempuan 1 orang pun itu saya grogi. Jadi dari dulu satu orang pun misalnya di kerumunan ada 100 orang, 99 laki-laki, satu orang perempuan tuh grogi. Itu akhirnya gimana cara menghilangkan itu dengan hipnoterapi. Belajar dulu berarti hipnoterapi. Nah jadi gelar-gelar itu secara non akademis didapat dari situ. Setelahnya nguasain ini hipnoterapi, bagaimana kalau dikembangkan untuk kebermanfaatan orang? Oke. Gitu. Nah jadi memang ada ingin yang ada sisi diri kita yang ingin disembuhkan, ada juga ada saudara kita yang ingin coba diterapi, makanya Kang Odi belajar hipnoterapi. Belajar hipnoterapi. Nah, terus dengan
dengan belajar tarekat ini nih ada bentrokan gak nih? Benturan antara hipnoterapi dengan tarekat atau ternyata hipnoterapi dengan tarekat ini bisa saling ini menopang gimana tuh? Awalnya saya pikir ada bentrokan awalnya. Tapi ternyata malah jadi tools. Gimana maksudnya? Awalnya bentrokan itu gini, ketika saya ngisi pelatihan training, kan ada di satu sesi di mana orang-orang tuh oke buang semua energi negatif Anda gitu kan. Dan dibuang itu ke arah saya. Silakan buangkan gini ya buangnya. Pung, di depan kan ada saya. Jadi setiap habis training saya sakit mulu. Ini kenapa saya sakit gitu. Dan setiap training kan ada muhasabahnya ya. Lalu ada nangis-nangisan dan lain-lain gitu ya. Itu saya ngerasa setelah itu kok sakit. Nah setelah belajar tarekat, saya pikir kan awalnya bentrok ya. Oh harus tambahkan robitohnya. Karena setelahnya training ketika orang nangis tuh saya merasa berhasil kan. Wah ini orang gara-gara gue berubah gitu. Padahal enggak kan. Itu Allah, kita cuma keran doang. Nah posisi mengerankan diri menjadi keran gitu adalah dengan cara robito yang tercepat. Jadi silakan Abah pergunakan lisan saya. Maka ketika berhasil pun itu bukan karena kita. Ketika gagal pun bukan karena kita. Karena kita posisinya keran gitu. Nah di posisi seperti itu dengan hipnoterapi yang sudah ada malah lebih mudah. Karena di hipnoterapi diajarkan alfa. Zikir pun ketika kita fokus kan masuknya ke wilayah alfa tuh. Nah itulah ada sinergitas. Dan orang yang setelah mempelajari hipnoterapi bisa membantu proses itu. Artinya untuk memfokuskan dirinya itu bisa lebih membantu. Jadi banyak tools-tools di hipnoterapi yang bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan orang kepada Allah ya. Kepada Allah. Bagaimana mengajak orang untuk berzikir ya. Untuk berzikir. Tools-toolsnya seperti itu ya. Iya. Nah berarti sebenarnya kalau bisa bukan disimpulkan ya, dikatakan juga bahwa orang yang belajar hipnoterapi kalau dia ikut belajar tarekat juga itu kan lebih semakin markotop, markotop ya, karena nggak mudah menjadi keran atau menjadi zero. Itu nggak mudah kecuali dengan la ilaha illallah, benar nggak? Bener. Jadi ini saya momen ketika ketemu Pak Kiai Wahfi ya. Jadi kalau dulu saya kan sebelum ketemu Pak Kiai Wahfi itu sambil kendor itu kan sambil tetap jalan training. Jadi ketika saya training ini dipegang sama karyawan saya gitu kan. Nah saya dulu itu ngerasa gini, namanya trainer kan memodel trainer yang sebelumnya kan. Betul. Orang-orang yang berhasil gitu. Biasanya kan gak gaul dengan orang, eksklusif trainer itu. Dan merasa ketika berhasil kan ego semakin tinggi kan. Gua bisa gitu kan. Wah kan, dan selalu ego kan yang dikedepankan. Aku pasti bisa gitu kan. Aku terus. Ketika keakuannya diperkuat, trainer juga membuktikan misalkan ya berhasil itu trainingnya, maka akunya, egonya semakin tinggi kan. Dan saya itu merasa waktu itu ego saya itu tinggi banget. Cara mengenalkan dirinya gimana kan bingung. Ketemulah Pak Kiai Wahfi sama Ustadz Abdul Latif waktu itu. Beliau kan dua ya, trainer ya. Dulunya saya merasa berilmu, pas ketemu beliau-beliau berdua ini saya merasa loh ilmu saya nggak lebih dari tai kuku saya gitu. Di hadapan beliau-beliau gitu ya. Bukan kukunya lagi ya. Bukan kukunya, tainya. Tai kuku gitu. Kuku ya. Ini istilah baru lagi nih. Iya gitu kan. Kotoran kuku ya. Kotoran gitu kuku ya. Lebih halus ya. Iya enggak apa-apa. Jadi anak muda. Nah, iya bener. Ya Allah, saya bilang dari situ saya ngerasa benar-benar kayak dihancurkan ego saya. Dan ketika berjumpa semakin saya melihat ketawaduannya gitu. Lalu beliau itu saya belajar ya tentang ketawaduan tuh salah satunya dengan Ustadz Latif gitu kan, berbaur gitu kan dengan peserta training gitu. Loh, trainer kok beda ya? Kok ini trainer tasawuf padahal di Telkom, di sebuah BUMN yang ini ya Telkom gitu kan. Nah, bener-bener 75 angkatan, berapa ribu karyawan berjumpa dengan berbagai ini terus dari Medan sampai ke ini seluruh Indonesia gitu. Tapi kok akhlaknya malah berbeda dengan yang kebanyakan trainer umumnya. Nah, belajar ketawaduan tuh akhirnya dari beliau kan. Oh ya Allah, selama ini saya tuh merasa hebat padahal ilmu masih secuil. Karena bisa bicara depan umum gitu. Dengan tarekat ini kita semakin powerful ketika mengenalkan diri. Itu malah powerful. Kenapa? Karena yang mengambil alih nantinya Allah. Akan tetapi ketika kita merasa diri, Allah tidak terlibat. Maka kekuatan cuma satu, bukan kalau mengenalkan jadi terbatas kan? Karena Allah yang turun tangan gitu. Tapi ketika ada satu ini Allah tidak turun tangan, maka kekuatannya hanya satu gitu. Berat gitu. Jadi jangan pernah menutup pintu ya.
Selalu kita buka pintu. Biar Buka pintu. dia bisa datang. Gitu. Oke, Kang Odi ini menarik nih teman-teman nih kisahnya Kang Odi nih. Masih muda tapi kaya dengan pengalaman. Amin. Gitu Dari kan. guru-guru juga pengalaman. Iya sama. Jadi kan dengan perjalanan hidup Kang Odi ini kan ya pendidikannya ada, terus problematika keluarga ada, tantangan ekonomi ada gitu kan. Ini pasti tetaplah semua orang pasti ngalamin. Tapi dengan usia yang relatif muda sudah mendapatkan banyak pengalaman, ini sesuatu yang sangat berharga. Tapi saya bersyukur sih Kang Odi ini nggak lama-lama di partai, ngerinya jadi ketua partai coba. Untungnya cuma 2 bulan itu. 2 bulan. Alhamdulillah ya. Kalau jadi ketua partai bisa kita usung ke 2042. Ih, 42 jauh banget. Baru tua. Oke nih Kang Odi nih, makasih nih. Satu terakhir nih Sama-sama. Kang Odi. Kalau untuk konteks ini kan Kang Odi bagaimanapun juga gesekannya juga udah panjang nih. Untuk TGN sendiri nih ke depan nih sebenarnya ada gambaran nggak apa yang harus kita lakukan untuk kembangan dakwah TGN nih dari versi Kang Odi nih yang pokoknya yang tadi syarat dengan pengalaman ini nih, mungkin ada saran-saran nggak? Untuk ke siapa nih? Oh ya, umum. Jadi seharusnya bagaimana nih TGN ke depannya kita? Iya. Jadi kalau menurut saya gini ya, dimanapun kita memiliki profesi apapun, setengahnya dari kita itu memiliki kewajiban untuk jadi ustadz sebenarnya. Oke. Iya kan? Artinya untuk mendakwahkan, bukan hanya ke dalam diri. Kan ada yang berpikir udah diri lu aja urusin dulu gitu kan, baru ke orang lain. Tapi dengan seperti itu justru menimbulkan sebuah sifat keegoisan kan. Artinya keegoisan itu berarti yang masuk surga sendirian dong, nggak bareng-bareng gitu. Nah setengahnya untuk sendiri memperbaiki diri ya dengan profesi masing-masing. Setengahnya lagi bagaimana agar profesi tersebut menjadi meaningful. Meaningful untuk banyak orang, impact sebesar-besarnya orang, sebanyak-banyaknya orang. Kan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka di profesi apa nih yang sekarang yang kira-kiranya dengan profesi saya ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Dari akhlak itu yang baik itu muncul keluar, orang jadi penasaran nih orang akhlaknya baik. Akhirnya apa? Pas ngelihat dari mana sih bisa dapat akhlak seperti itu? Dari tarekat. Nah, nah tarekatnya kayak gimana sih? Nah, baru dijelaskan. Karena kalau kadang ya berdakwah langsung ya secara frontal ada orang-orang itu yang nggak terima karena masing-masing punya pemahaman masing-masing gitu. Betul. Tapi ketika kita mendakwahkan dengan profesi kita, dengan akhlak kita, memunculkan karakter yang terbaik, orang-orang kan kok orang ini bisa kayak gini ya? Dia belajar apa sih? Kayaknya belajar yang lain. Nah, pas ketika ditanya, tasawuf, thariqah gitu. Nah, jadi dimanapun profesi Anda, betul. Nah, itu thariqah kan udah harga mati ya. Artinya Islam, iman, ihsan. Ihsannya itu juga timbulkan kebajikan yang timbul dari kesucian kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi seperti itu sih kalau dari saya pribadi. Meskipun saya sampai sekarang ini masih jauh dari keistiqomahan ya. Yang berat itu kan itu ya, istiqomahnya itu. Nah, maka kalau saya pribadi nih bagaimana saya agar bisa menjadi di situ anfa'uhum linnasnya, saya merger lah, bersinergi lah di Hatam ini. Nah, di Hatam ini di Quran. Nah, gitu ya. Dapat di situ ada training-trainingnya, di situ juga passion saya ada di situ gitu kan. Manajerialnya ada, posisinya ke aplikasinya udah dapat, teknologinya gitu kan untuk ke masa depannya ada. Nah, dari situ bagaimana agar bermanfaat ke banyak orang. Qurannya disebar, dari situ ada peluang training, peluang berbicara, dari situ TGN juga bisa dimasukkan, dakwahnya bisa masuk gitu. Jadi ini pas nih di kalau kita sudah bertarekat, sudah connected, langkah kedua itu bagaimana kita menjadi orang yang meaningful. Luar biasa. Benar gitu jadi ya? Benar. Dengan meaningful mau nggak mau kita harus bergesekan dengan masyarakat. Ya kita kalau nggak kita berinteraksi dengan masyarakat ya akhirnya cuman sibuk dengan diri sendiri kan. Dan kita bisa keluar ke masyarakat, kita menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang, meaningful. Dengan connected, meaningful akan terwujud kesempurnaan atau excellent. Itulah KAM ya. KAM. Buku yang disusun juga oleh Kang Odi. Salah satunya. Meaningful, excellent. Terima kasih nih Kang Odi nih. Sama-sama. Kisahnya inspirasi mudah-mudahan. Amin.
pengalaman kendor akan lebih memperkuat kita untuk terus maju. Terus maju dan kencang jadi nggak kendor. Benar. Gue nggak pegang pinggang nih. Dari tadi untung duduk. Oke Kang Odi. Terima kasih banyak Kang Odi. Nanti kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Kang Odi ini ke depan bisa terus ngembangkan dunia pelatihan karena di dunia pelatihan ini justru bagaimana dakwah tarekat itu bisa lebih masuk gitu kan dengan program-program pelatihan. Terima kasih Kang Odi ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.